Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk dual boot Windows dan juga Linux di laptop atau PC yang kita gunakan. Oke, untuk video kali ini karena ini dual boot dan yang saya gunakan di satu hard disk ataupun satu SSD, maka kita perlu mengalokasikan beberapa gigabyte untuk sistem Linux kita. Jadi dari 256 GB di sini saya akan ambil sekitar 20 GB di sini untuk kita alokasikan ke Linux yang akan saya gunakan nantinya. Nah, di sini untuk cara kalian mengalokasikan seperti ini, kalian tinggal klik kanan seperti ini, kemudian shrink volume. Nah, di sini kalian nanti akan dipilih untuk bisa melakukan berapa untuk yang maksimalnya. Jadi maksimal yang bisa kalian edit volumenya itu berapa gigabyte. Nah, di sini saya mengeluarkan 20 gigabyte untuk yang akan saya gunakan. Nah, di sini masih ada total size sebelum shrinknya. Nah, bisa kalian lihat di sini cara menambahkannya hanya seperti ini untuk 20 GB. Karena ini hitungannya MB, jadi kalian bisa MB-nya kali di 1024, berarti itu 1 GB kalau 1024. Jika dimasukkan 20.000 seperti ini, berarti itu sekitar 19, berapa GB. Jadi memang tidak sampai di 20 GB. Oke, selanjutnya setelah kita ada unallocated seperti ini di sistem OS Windows-nya, kita akan langsung restart dan kita akan boot ini ke Linux-nya dan akan langsung kita install. Jadi kita tidak akan menunggu untuk masuk dulu ke sistem OS-nya, atau kita tidak akan masuk ke Linux Mint-nya untuk dari flash disk, tapi kita langsung instalasi aja dari sini. Oke, sebentar saya masukkan untuk password BIOS dulu. Di BIOS di sini kita pilih di advance, kemudian security dan UEFI agar langsung boot di UEFI. Nah, seperti yang sudah bisa kalian lihat di sini. Oke. Semoga saja bisa fokus. Nah, di sini ada 4 pilihan, yaitu check integrity, OEM install, start Linux Mint Cinnamon with compatibility mode, dan juga start Linux Mint Cinnamon. Nah, yang saya gunakan di sini adalah Linux Mint Cinnamon, dan untuk video cara buat bootloadernya sudah ada di video sebelumnya, akan saya taruh link di description box juga. Nah, kita akan langsung install di OEM install karena memang bawaan dari laptop FX 553 VD ini awalnya atau barunya adalah Linux Mint, bukan Windows. Karena memang laptop ini tidak mendapatkan Windows license. Jadi yang diberikan adalah Linux untuk di laptop ini. Jadi kita akan langsung masuk ke installation mode-nya di sini. Di sini ada untuk installation mode. Kalian langsung pilih untuk English US untuk keyboard layout dan juga bahasanya di sini English US, kemudian klik install, kemudian continue seperti ini. Tunggu sebentar loadingnya. Memang loadingnya cukup lama untuk seperti ini karena memang loading di sini berbeda. Loading yang ada di sini memang kan pertamanya dari flash disk, jadi kita loadingnya berbeda, tidak langsung dari hard disk yang memang langsung cepat atau dari SSD yang memang kecepatannya beda. Nah, di sini untuk dual boot saya bisa pilih di install Linux Mint alongside Windows bootloader atau something else. Saya pilih yang something else di sini karena takutnya nantinya salah satu dari drive saya nantinya kena format atau ditutup oleh Linux Mint-nya di sini. Nah, di sini ada free space 1 MB dan juga free space 20 GB. Nah, yang 20 GB di sini kita add saja, kita plus di sini. Add 20 MB 20 GB maksud saya, kemudian type of the partitionnya primary, kemudian location and the partition beginning of this space, dan mount pointnya di sini slash. Oke, setelah itu kita klik OK seperti ini. Kita tunggu sebentar untuk partitionnya dari Linux Mint. Nah, di sini sudah ada, dan ini sudah unknown untuk NVMe ext4-nya. Dan untuk swap, kenapa saya di sini tidak menambahkan untuk swap? Karena swap di Linux berarti jika kita kekurangan memori atau RAM. Nah, sedangkan RAM yang ada di laptop saya sudah 16 GB, otomatis sangat cukup sekali untuk penggunaan di Linux karena Linux tidak terlalu boros untuk RAM, berbeda dengan Windows. Jadi di sini saya tidak tambahkan swap karena alasan itu tadi. Jadi kita akan langsung, jika kalian menggunakan laptop atau PC zaman yang lumayan lama, kalian pasti membutuhkan untuk menambahkan swap untuk penambahan penggunaan RAM-nya di sana.
Oke, saya isikan password dulu di sini. Oke, dah. Next, dan di sini udah installation. Kita tinggal tunggu untuk instalasinya. Semakin kencang untuk storage yang ada di laptop kalian dan juga semakin kencang flash disk yang kalian gunakan, maka proses loading untuk instalasi Linux Mint di sini atau Linux, semua versi Linux akan lebih cepat di laptop kalian karena memang Linux tidak selama Windows untuk melakukan installation-nya. Dan di sini sudah hampir selesai untuk instalasi Linux Mint-nya. Nah, kebanyakan dari kita memang membutuhkan swap atau penambahan RAM yang biasanya digunakan di Linux. Kenapa? Jika RAM yang kalian gunakan itu kurang, jadi digunakan dari swap tersebut untuk menjalankan aplikasi-aplikasinya. Atau jika memang RAM di laptop atau PC kalian terlalu kecil. Sedangkan untuk jika kalian udah menggunakan RAM minimal di 8 GB atau 16 GB, kemungkinan besar kalian tidak perlu menggunakan swap lagi karena RAM yang kalian gunakan sudah jauh dari cukup saat penggunaan di Linux, karena memang Linux tidak terlalu banyak memakan random access memory atau RAM. Jadi kalian tidak terlalu khawatir jika memang RAM yang di laptop atau PC kalian sudah besar, tidak perlu menambahkan swap. Dan di sini instalasinya sedang downloading language pack. Nah, Linux di sini juga kebanyakan memiliki fungsi untuk kita menggunakan beberapa aplikasi yang memang tidak ada di Windows, dan juga di Linux pun jarang ada di Windows. Dan jika kalian ingin menggunakan aplikasi Windows di Linux, kalian bisa gunakan Wine atau yang lainnya. Untuk game saya lupa namanya apa, itu di sana juga ada. Kalian juga bisa bermain game dengan menggunakan Linux Mint di sini. Kalian tinggal install untuk driver graphic cardnya, kemudian kalian bisa install untuk gamenya dari Steam. Karena Steam sudah ada yang ready beberapa game di Linux. Kalian juga bisa bermain game dari Steam yang ada di Linux di sini. Untuk Linux di sini kebanyakan saya menggunakannya untuk backup. Backup di sini dalam artian saat ada laptop atau PC yang drive-nya failure atau OS-nya failure, kita akan menggunakan Linux ini untuk backup. Jadi biasanya bootable Linux ini karena tidak usah diinstal, bisa langsung menggunakan Linux-nya dari flash disk. Saya kebanyakan akan menggunakan bootable drive Linux ini untuk backup data-data dari C-nya, dan kita akan kembalikan ke D ataupun E. Kemudian setelah itu baru saya akan install ulang. Jadi data-data yang ada di C di Windows tersebut aman. Kebanyakan untuk Linux saya gunakan seperti itu. Dan kelebihan dari Linux ini juga adalah OS-nya ringan, berbeda dengan Windows yang memang OS-nya berat. Linux di sini kebalikannya, Linux adalah OS yang lumayan ringan dan juga fitur-fitur untuk keamanannya lebih baik daripada Windows. Jika kalian peduli dengan privacy, lebih baik kalian menggunakan Linux, belajar menggunakan Linux daripada kalian menggunakan Windows, karena memang sangat berbeda sekali untuk privacy keamanannya yang ada di Linux dan juga di Windows. Sedangkan Linux pun juga support beberapa aplikasi-aplikasi yang baru di sini, contohnya seperti WhatsApp, kemudian Telegram juga sudah support, Skype sekarang sudah support juga. Dan memang kebanyakan dari kalian yang sangat mementingkan privacy akan menggunakan Linux, karena memang penggunaan Linux jauh berbeda dengan Windows. Dan juga memang ada beberapa pemasangan aplikasi yang cukup rumit di Linux. Kenapa? Karena kebanyakan di Linux kita harus menginstal menggunakan command prompt, meskipun sudah ada App Store-nya atau store untuk instalasi package dari file-file tertentu, juga lebih banyak kita menggunakan command prompt atau terminal biasanya sebutannya untuk di Linux di sini. Oke, kita remove installation media, kemudian kita tekan enter. Dia akan restart dan kita akan lihat dulu untuk apakah dia sudah bisa masuk ke Linux-nya atau tidak, apakah dual bootnya sudah ada atau belum. Jika dual bootnya memang belum ada, nanti saya akan buatkan video terpisahnya. Nah, di sini sudah ada. Di sini ada start Linux Mint, kemudian di atas itu ada install Linux Mint, kalian bisa lihat. Kemudian yang kedua ada advanced boot for Linux Mint Cinnamon. Kemudian yang ketiga ada Windows Boot Manager. Jadi kita tidak perlu untuk setting-setting lagi untuk dual bootnya, karena memang dual boot di sini sudah langsung diaktifkan oleh Linux Mint.
Jadi kita tidak perlu setting-setting lagi dan kita bisa langsung gunakan dual boot yang ada di sini di Linux Mint maupun di Windows. Nah, di sini sudah masuk di Linux Mint, kita coba restart untuk masuk ke Windows-nya apakah berhasil ataupun masih gagal. Oke, kita tunggu sebentar karena ini instalasinya sudah selesai memang di Linux Mint-nya, dan selanjutnya kita tunggu kita masuk di Windows Boot Manager. Oke, kita tekan enter dan dia masuk ke Windows. Kita lihat apakah Windows-nya di sini normal ataupun tidak. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini Windows-nya juga normal. Jadi dual boot di sini berhasil tanpa kita harus setting grup. Yang biasanya untuk dual boot kita harus setting grup. Nah, di sini kenapa memang tidak harus setting boot? Kemungkinan karena Linux Mint di sini adalah Linux bawaan dari laptop yang saya gunakan, FX 553 VD, dan juga ada beberapa kemungkinan yang lain. Jadi kalian bisa coba sendiri jika kalian ingin menggunakan Linux dual boot seperti ini. Untuk setting grupnya banyak sekali di forum-forum ataupun kalian bisa cari di Google untuk setting dual bootnya agar grupnya keluar jika grupnya tidak keluar seperti tadi. Oke, I hope you enjoy it. Thanks for watching and enjoy your day. See you next time.